Malondon duambongi enggak isari pokedo kerota di poga igauta di posoi soeta di posepa sepata para melambai tau ripe tau tarabata nai tau mamboi puraloa na sambalito me tatama nanande to me tunda tong semana torjolo makbulu pindah tam makbulu penjariana papa na pindah paparaba ayu na petugalani ayu sate me anak sangga ulu takke ulu me anak sangga lete takke sumpah serapa ini yang akibatnya akan terjadi. Marondona duambongi mau mate ada mau ke dari piuluang mau wanau mau apa mau matodor di kerona apa ya mau tuditina marupu-rupu li tak putena arak mandar. Salam budaya. Suku Mandar memiliki beragam budaya yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakatnya. Suku ini memiliki pengetahuan bahari yang diwariskan secara turun-temurun. Pada abad ke-16 Masehi, terbentuk persekutuan 14 kerajaan pesisir, yakni Pitu Babana Binanga dan Pitu Ulunasalu yang melahirkan suku Mandar sebagai penjelajah lautan di dunia. Bahkan menurut Tom Spyris, suku Mandar selain dikenal sebagai pelaut ulung dengan perahu bercadik tercepatnya, tercatat dalam memori Presiden Van Mandar menyebutkan pelaut Mandar memiliki wilayah pelayaran yang luas mulai Maluku hingga Papua Nugini. Ilmu pengetahuan kemaritimannya diwariskan sejak zaman Austronesia. Bagaimana orang-orang Mandar memulai peradabannya? Ikuti terus penelusuran kami di Tanah Mandar. Banyak sekali asal katanya Mandar. Ada yang berasal dari Mandara, itu bahasa Arab. Ada yang dari Daraman. Tapi yang jelas Mandar itu hanya satu artinya, yaitu kuat. Dari Mandar itu pengertiannya adalah kuat. Sehingga pada pertemuan Labungan Batu di Lujo itu dikatakan Sipa Mandar, yang artinya saling memperkuat. Kedua kerajaan ini dulu, ini dimanifestasikan dalam ungkapan menyatakan si Sara pai mata maloto na mata putih na mala si Sara Pitu Ulunasalu na Pitu Babana Binanga me allonan mesa malanti sabubala makalena dua boleh ke di musunna to Pitu Ulunasalu siratu do ke si sabu si pamanai dan Pitu Uluna Babana Binanga mimanna di Sabah dan mimanna di Parampe na Mangiwa. Itu semua terungkap di dalam percakapan perjanjian sehingga memperkuat persatuan orang Mandar itu utuh sama sekali. Siapa-siapa yang mengingkari kata ini maka dia akan termakan sumpah leluhur. So itu ditanamkan dalam sumpah pertemuan masing-masing bertanda tangan itu 14 kerajaan dengan bunyi Malondon duambongi enggak isari pokedo kerota di poga igauta di posoi soeta di posepa sepata para melambai tau ripe tau tarabata nai tau mamboi puraloa na sambalito me tatama nanande to me tunda tong semana torjolo makbulu pindah tam makbulu penjariana papa na pindah paparaba ayu na petugalani ayu sate me anak sangga ulu takke ulu me anak sangga lete takke. Ini sumpah. Orang Mandar tidak bisa mencapai kata malabi di sini kalau dia melanggar sumpah itu. Sumpah serapa ini yang akibatnya akan terjadi. Ada hukum yang berlaku di sini namanya hukum rimba. Setiap orang yang berperkara apapun persoalannya itu dimasukkan ke dalam sebuah kandang namanya bala tahu. Itu diadu di dalam. Kalau laki-laki diadu dengan segala macam peralatan senjata. Dalam istilah bahasa Mandar disebut situyuk purus.
Sebenarnya si 7 purus digambarkan orang itu bahwa berduel di dalam sarung. Tidak demikian. Yang dimaksud dengan si 7 purus itu duel sampai ada yang mati atau kedua-duanya mati. Siapa di sini yang kalah, maka itulah yang dianggap salah. Walaupun dia benar. Tetapi jarang sekali terjadi pada peristiwa itu ada yang hidup. Nah kalau wanita itu merendam tangannya ke dalam kuali, airnya atau minyaknya sedang mendidih. Siapa yang dulu mengangkat itulah yang bersalah, Pak. Makanya ada dibilang di Mandar itu istilahnya laliat talu, Pak. Air mendidih, Pak, dimasak baru dikasih di tangannya. Siapa yang dulu mengangkat itu yang bersalah, Pak. Kedua-duanya pun semuanya mati. Ini berjalan sampai masa pemerintahan, menyambungi dalam pertengahan. Kemudian ada seorang yang arif bijaksana. Dia menyatakan kalau peristiwa ini dilakukan terus-menerus, maka percuma Anda jadi raja. Karena tidak akan ada orang yang Anda pimpin, karena mati semua. Sehingga raja bilang, jadi apa maunya? Dia bilang, kita robah. Nah, maka dirobahlah itu keputusan dengan menyatakan ada 4 persoalan untuk meneliti sebuah perkara. Yaitu melihat dari rekam jejaknya, melihat dari tindak tanduknya, melihat dari perbuatannya, serta menghadirkan saksi. Itulah yang menjadi keputusan. Sehingga dibangunlah semua bangunan, yang tadinya namanya kandang, ini kandang orang, dibangun semua bangunan, kemudian diatapi dengan daun nipah, sehingga disebut Balanipa. Itulah yang kemudian menjadi akronim daripada nama Kerajaan Balanipa. Mandar ini dikenal sebagai sebuah suku yang bernaung di bawah 4 besar di Sulawesi Selatan. Yang terdiri dari apa yang disebut dengan Bocopa, kan? Salah satunya adalah Sombayari Goa, Mangkau Eribone, Mepajung Eribone, Arajang di Balanipa. Arajang di Balanipa inilah yang menjadi ketua Konfederasi Perserikatan Raja-Raja 14 raja di Mandar. Jadi di Mandar itu tidak ada Raja Mandar. Yang ada itu raja-raja di Mandar terdiri dari 14 kerajaan besar yang disebut Pitu Bana Binanga, Pitu Lunasalu. Artinya 7 kerajaan yang bermukim di seputaran muara sungai dan 7 kerajaan yang bermukim di seputaran hulu sungai. Itulah kerajaan-kerajaan yang ada di Mandar. Jadi tidak saling membawahi, tapi diketuai oleh sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Balanipa yang sekarang kita berdomisili di sini. Disinilah pusat pemerintahan Kerajaan Balanipa. Awalnya di sini namanya dulu disebut Saman Tomakaka. Saman Tomakaka itu bukan istilah raja, tapi pemimpin dalam setiap wilayah yang ditempati. Kemudian Tomakaka yang berkuasa ini membuat suatu ulah yang tidak disenangi oleh rakyat. Sampai ingin menghancurkan negeri sendiri, maka muncullah yang menyambung. Pada mulanya, sistem pemerintahan di Mandar berawal dari kepemimpinan lokal yang dikenal sebagai Tomakaka. Hingga pada akhir abad ke-15 Masehi, terdapat setidaknya 41 Tomakaka di wilayah Mandar. Ikatan kekerabatan yang kuat antara Tomakaka ini memainkan peran penting dalam proses penyatuan wilayah. Tomakaka seperti Napo, Samasundu, Mosso, dan Todang-Todang menjalin persekutuan yang erat, membentuk 4 negeri besar yang dikenal sebagai Ape Banua Kayang. Inilah cikal bakal terbentuknya Kerajaan Balanipa. Muncullah Saman yang disebut Amaradyana, artinya Saman Raja. Yang pertama menjadi raja di sini adalah Imam Nyambung. Itulah raja pertama yang ada di Mandar. Pusat